Nah kalau dari kacamata Kang Bro, apakah saat ini Werda-Werda itu sudah dipikirkan oleh organisasi untuk mendapatkan tanda kasih lah, atau penghargaan lah, penghargaan atau penghormatan, karena mungkin ada Werda yang dulunya aktif di PP, di Pengda, di Pengwil, entah di pusat atau di Dewan Kehormatan, Majelis Kehormatan, gimana Kang? Apakah itu juga perlu dipertimbangkan oleh organisasi terhadap Werda-Werda tersebut? Ya, selain perlindungan agak sulitnya itu kenapa? Karena kan variasi banget ya. Yes, variasi banget. Jadi artinya pada saat dia menjadi notaris aktif gitu ya, belum tentu semuanya juga pada kenal kan gitu. Ada juga yang begitu loh. Iya sih, karena dia kagak aktif di organisasi. Nggak pernah aktif, tiba-tiba pensiun maaf, udah pensiun aja loh. Kapan adanya gitu kan, ada gitu juga. Nah makanya harus disosialisasikan lebih jauh gitu loh. Kalau ada katakanlah rencana hal itu gitu ya. Kalau saya sih sepanjang itu kemudian bisa terakomodasi oleh teman-teman anggota, kenapa enggak? Gitu karena yang saya perhatikan ada beberapa yang kemudian ternyata dia tidak ini ya, padahal dia adalah bekas notaris. Tapi kan dia tetap bayar iuran. Ngerti, makanya itu tadi yang contoh iuran aja nggak semuanya itu bisa terdebit kan? Ya itu kan karena sistem lah. Atau kalau dulu kan belum pakai debit, kalau ada acara baru ditagih di depan meja nih, kalau nggak salah ingat kan dulu. Iya. Tahu aja. Ada bayar iuran 2 bulan, 6 bulan lu belum bayar, setahun, datang langsung bayar setahun. Itu padahal bukan berarti nggak punya duit gitu. Padahal pas ditagih 2 tahun dibayar 2 tahun. Kan itu dulu karena kan, gue ya. karena kalau nggak salah beberapa 10 tahun yang lalu lah kan, terus pernah keliling juga. Khususnya di Banten lah, ketika acara pasti ada satu meja khusus. Selain pendaftaran, sebelahnya iuran. Kan itu mau ini maupun IPAT. Tapi kan sekarang sudah debat, sudah otomatis, hanya tinggal bicara isinya, rekeningnya ada isi atau tidak. Nah kalau seperti itu kan harusnya ada peningkatan juga dong terhadap Werda, perhatiannya juga dong, terutama regulasinya, baik di anggaran dasar, di anggaran rumah tangga maupun di UJN-nya. Iya, ya itu tadi sebetulnya kan tinggal masalah alokasi kan. Iya. Alokasi itu artinya apa? Kalau sekarang ini misalkan untuk pengurus pusat berapa, untuk wilayah berapa, untuk daerah berapa. Misalkan 100.000 gitu ya, 100.000 itu pusatnya berapa, daerahnya berapa, wilayah berapa. Nah nanti kalau misalkan memang mau ditambahkan untuk asuransi Werda misalkan gitu ya, itu tambahin, yang 10.000-nya buat asuransi itu ya, itu lebih bagus lagi. Ya berarti kan jalannya apakah dari yang iuran sekarang ini per bulan itu yang kemudian dipakai atau enggak, dengan catatan kalau orang yang nggak pernah iuran ya berarti kan tidak terlindungi oleh asuransi itu. Iya, gitu nggak tercover lah. Iya, tidak terlindungi ya. Karena makanya itu apakah nanti akan dinaikin iurannya atau seperti apa, itu kan harus diputuskan oleh teman-teman. Kan harus diatur dulu dong, diatur. Ya itu tadi, makanya harus diatur dulu, harus diputuskan dulu oleh teman-teman melalui apa? Apakah melalui anggaran dasar, anggaran rumah tangga atau apa? Maupun perkumnya. Iya. Nah kalau dari kacamata Kang Bro, dari pendekatan kita bicara perlindungan, itu kan kalau bicara perlindungan dan pengayoman itu kan ada 2 sisi, ada 2 organ dalam organisasi, dan 2 organ ini kalau nggak salah, maaf koreksi, dipilih oleh anggota. Kalau di INI itu ketum dengan Dewan Kehormatan, kalau di IPAT itu ketum dengan Majelis Kehormatan. Kan dipilih di organisasi, di kongres, di konferensi atau konferda, kan dipilih langsung oleh anggota, pun punya posisi yang sama-sama untuk mengawal. Nah kalau melihat dari hal tersebut, harusnya seperti apa sih sinergisitas di antara kedua belah pihak tersebut, yang sama-sama dipilih oleh anggota loh, bukannya ya sebetulnya sih kalau dilihat dari kacamata regulasi aturan kan sudah sangat jelas kan. Ya bagaimana peran katakanlah lembaga eksekutif gitu ya, ini lembaga pengawas gitu ya, pembina pengawas atau katakanlah majelis kehormatan terkait dengan kode etik gitu ya. Regulasinya kan sudah sangat jelas gitu apa yang harus dipertentangkan kan gitu ya. Kalau terkait dengan tupoksinya
juga jelas gitu ya, bahwa ini adalah mengurusi organisasi yang bersifat umum kan gitu ya. Nah sementara kalau Dewan Kehormatan sendiri atau Majelis Kehormatan sendiri kan batasannya adalah terkait dengan kode etik kan gitu ya. Etika dan kode Etik gitu ya, ada kode etik dan seterusnya gitu ya. Nah menurut saya tidak ada sesuatu yang istimewa sih dalam konteks itu ya, dalam konteks pembagian itu. Yang penting sinergitas itu betul yang paling ini ya. Betul. Bagaimana kemudian teman-teman anggota INI misalkan ya, anggota IPAT gitu ya, memahami konsep yang tadi pengurusnya atau dari sudut Majelis Kehormatan atau Dewan Kehormatannya. Selama ini bagaimana? Ya, Dan kamu sebagai anggota INI. ya kalau INI di INI sih nggak ada masalah kan gitu. Ada DKP, cuman memang kelihatan gaungnya kurang gitu loh. Okay. Gaungnya di MKP juga sama gitu ya, keterbatasan Sebagai ketua Pengda. Iya, ketua MKP. Ya, kadang-kadang di daerah-daerah itu laporannya ke kita gitu ya terkait dengan pelanggaran kode etik. Nah, kalau itu kan karena kalau nggak salah, maaf, agak langsung ke masalah IPAT. Kalau kan di IPAT itu kan belum ada MKD ya. Iya, itu yang mau dirubah kan nanti kalau tidak salah Di Rakernas besok. itu di KLB itu. Mudah-mudahan. Katakanlah inikan celah gitu ya, menutup celah yang agak ini lebar ya. Karena ada beberapa kasus yang kemudian sampainya langsung ke kita gitu loh. Ya, karena kan MKD-nya nggak ada, mau kemana? Iya, itu mereka berpikiran ada MKP gitu ya. Walaupun ya itu tadi mungkin karena anggota MKP-nya agak udah sepuh-sepuh gitu ya, jadi gerakannya agak kurang. MKP sepuh ya? Ya ini sepuh. MKP sepuh, gunung habis, alap semua. Nah, kita ke IPAT. Kalau di IPAT sendiri dari kacamata Kang Bro, dalam masalah perlindungan, penegakan kode etik, penegakan ADAR itu seperti apa di kacamata Kang? Ya, memang kita masih dalam tataran yang sangat formalistik gitu ya. Misalkan dalam konteks peningkatan kualitas gitu ya, kualitas PPAT-S juga sama gitu ya. Itu yang dalam level nasional gitu ya. Nah, artinya kita hanya memberikan penguatan-penguatan terkait dengan bagaimana kemudian kode etik PPAT itu dilaksanakan atau dijalankan oleh teman-teman PPAT gitu loh. Artinya memang masih kurang ya, waktunya gitu ya, kurang juga sarana untuk melakukan bagaimana penguatan-penguatan itu melalui katakanlah gitu ya, pemberian materi-materi kepada teman-teman anggota. Nah, kalau dari kacamata Kang Udin sebagai ketua MKP, seberapa besar selama menjabat ya? Kalau nggak salah udah setahun lebih ya? Iya, lama udah saya. Udah lama ya, 2 tahun. Udah bos. Setahun lebih ini, seberapa besar, berapa persentase lah pelanggaran-pelanggaran yang masih terjadi di anggota? Ya, yang sampai gitu ya, yang sampai itu sendiri ke kita sebetulnya pelanggaran-pelanggaran yang cukup fundamental ya. Oke. Fundamental itu baik yang sampai masuk ke pengadilan maupun enggak kan gitu ya. Yang enggak sampai ke pengadilan juga banyak yang kemudian jualan nomor sepatu gitu kan. Oh gitu. Ya, jadi itu yang yang sampai kemudian masuk ke ranah pengadilan juga banyak kan. Nah, sebetulnya itu berangkat dari kode etik kan gitu ya. Termasuk juga yang kemudian sekarang ditangani oleh KPK kan. Itu juga sebetulnya adalah terkait dengan pelanggaran kode etik tadinya gitu ya, yang kemudian diendus oleh KPK. Ini bukan pelanggaran kode etik. Ternyata itu ada unsur kerugian negara. Tanda petik. Iya. Nah, banyak lah ya sebetulnya, ada beberapa lah, bukan banyak ya. Yang lain sih sebetulnya yang tadinya adalah dianggap sebagai hal yang kecil, misalkan terkait dengan foto pada saat tanda tangan, itu dianggap kecil ya. Nah, sekarang udah mulai berkurang gitu ya, walaupun tidak menutup mata masih banyak beberapa yang masih menyampaikan atau mengupdate status ketika tanda tangan akte di hadapan medsos gitu loh. Nah, sejauh mana Bang untuk memberikan pemahaman, penyadaran ke anggota MKP bekerja sama dengan PP? Ya, yang tadi saya bilang dalam beberapa kesempatan yang disampaikan oleh atau acara-acara yang disampaikan oleh kementerian juga kan MKP juga masuk ya. Dilibatkan, oke. Dilibatkan terkait dengan hal tersebut, peningkatan kualitas baik di tingkat daerah, tingkat pusat maupun di tingkat
wilayah ya, di katakanlah misalkan di Banten gitu juga, itu kan melibatkan ketua MKP kemarin yang di DKI juga kan ketua MKP juga diberikan ruang oleh Pak Kakanwil, Pak Wartomo gitu ya, untuk memberikan ini kepada rekan-rekan PPAT di DKI Jakarta.